Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Syamsul Ma'arif Kubro. Nanti saya ruqyah, bagaimana responnya? Jadi kitab Syamsul Ma'arif yang sering didengung-dengungkan oleh Samsuddin Al-Kadzab ini atau Samsuddin si pendusta ini, itu dinisbatkan oleh kepada seseorang yang mengarang itu Al-Buni, ya, Ahmad bin Ali Al-Buni. Di Indonesia ini sering disebut mujarobat, punya banyak versi. Ini mengajarkan cara pembuatan jimat. Nah, kemudian cara pembuatan jimat yang sering digunakan oleh praktek-praktek perdukunan. Para ulama sudah menjelaskan, ya. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Jibrin. Beliau berkata, kitab ini, karya Al-Buni ini, termasuk kitab khurafat. Kata beliau, penulisnya telah memenuhi dengan kedustaan, khurafat, kebatilan, akidah yang rusak, yang orang yang meyakininya maka dia kufur. Ini kata Syekh Abdullah Al-Jibrin. Nanti saya ruqyah, bagaimana responnya? Nah, ini kata Syekh Abdullah Al-Jibrin, ya. Orang yang meyakininya itu kufur, bisa kufur. Kitab ini juga penuh dengan ajaran sihir dan perdukunan. Oleh karenanya kitab ini banyak digemari oleh para dukun. Kitab ini telah menimbulkan banyak kerusakan dan menjerumuskan banyak orang dalam jeratan kekufuran dan kesesatan. Maka kami menasehatkan kepada setiap muslim untuk menjauhi kitab ini. Nah, si Samsuddin Al-Kadzab malah mempelajarinya, bahkan mempraktekkannya di dalam pengobatannya, lalu mengatasnamakan ruqyah. Nauzubillah min zalik. Nanti saya ruqyah, bagaimana responnya? Ya, maka kami menasihatkan kepada setiap muslim untuk menjauhi kitab ini. Barang siapa yang terlanjur memilikinya, maka hendaklah ia membakarnya. Nah, oleh Samsuddin ini bukan dibakar, disebarkan, ya, diamalkan. Untuk penipuan pula. Sebagaimana kami menasihatkan kepada setiap muslim untuk banyak membaca Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Seperti apa? Seperti Sahih Bukhari atau Muslim, Sunan, kitab-kitab Tauhid. Sebab hal itu akan dapat menjaga agama seseorang. Nah, jadi gitu, ya, pemirsa, ya. Jadi kita sudah tahu kitab yang dibaca oleh Samsuddin itu yang sering didengungkan ada Syamsul Ma'arif, kitabnya tukang sihir. Maka orang yang mempraktekkan ilmu ini, ya, berarti dia adalah tukang sihir atau dukun, bukan ruqyah, ya, bukan ruqyah. Jadi mengenai kitab Syamsul Ma'arif ini Anda bisa lihat nanti komentar-komentar para asatidz atau para ustadz-ustadz yang mendalami tentang hakikat kitab ini. Jadi kalau sumber kitabnya saja sudah menyimpang, bagaimana kira-kira ruqyah yang dilakukan? Meskipun ada sebagian, ya, mungkin yang dipertontonkan atau dipertunjukkan bahwa dia meruqyah dengan membacakan ayat Al-Quran atau dengan sholawat atau dengan doa-doa dengan bahasa Arab. Nah, ini namanya talbis iblis, talbisnya syaitan untuk menutupi hakikatnya. Jadi seolah-olah yang dia lakukan itu, prakteknya itu adalah betul-betul ruqyah yang syar'i. Padahal sudah dicampur, ya, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kita harus lebih kritis dalam menganalisa, jangan hanya mendengar sesuatu yang berbau Arab, ya, berbau bahasa Arab, padahal kita nggak tahu hakikatnya. Jadi kitab Syamsul Ma'arif yang selalu disampaikannya itu para ulama sudah mengatakan itu adalah kitab tukang sihir yang mengajarkan sihir yang penuh dengan khurafat. Jadi kalau sumbernya saja sudah seperti itu, bagaimana kita bisa menyandarkan ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan kepada orang yang seperti Gus Samsuddin Al-Kadzab, ya. Saya di pesantren
ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Nanti saya ruqyah, bagaimana responnya?